Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bilangan bulat. Ada beberapa bilangan yang kemarin sudah kalian ketahui, ada beberapa macam. Di antaranya ada bilangan asli dan bilangan cacah. Ada yang masih ingat bilangan asli dimulai dari berapa? Bilangan asli dimulai dari berapa? 0. Bukan dari 0. 1. 1 ya. Kalau bilangan yang dimulai dari 0, namanya bilangan apa? Bilangan apa yang dimulai dari 0? Cacah. Ya, bilangan cacah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kemarin terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Bilangan apa saja? Bilangan bulat terdiri dari 3 bagian. Apa saja itu? Ada bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat positif. Kemudian ada satu lagi. Bilangan pecah. Dan bilangan 0, ya. Ada bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan positif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, dimulai dari penjumlahan dan pengurangan. Bilangan bulat jika ditampilkan dalam bentuk garis bilangan, di sini ada bilangan 0, yang di sebelah kiri bilangan 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif, yang di sebelah kanan disebut dengan bilangan bulat positif. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat, dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Seperti yang tadi Bu Arlin jelaskan, kalau tandanya positif berarti bergerak dari 0 ke kanan, kalau negatif bergeraknya ke kiri. Nah, apabila bilangan positif, anak panah menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panah akan menunjuk ke arah kiri. Seseorang berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan adalah titik 0. Garis pada petak di depan ia beri angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia berdiri di angka positif 4. Kalau seandainya bergeraknya mundur 5 langkah, berarti dia berdiri di angka berapa? Mundur 5 langkah. Berarti dia berdiri di angka berapa? Negatif 1. Negatif? 1.
5 langkah. Mundurnya 5 langkah. Negatif 5. Iya, berarti dia berdiri di angka negatif 5. Pada kehidupan sehari-hari ada beberapa alat yang menggunakan bilangan bulat, contohnya misal termometer. Itu berarti suhu ruangan, suhu apapun itu, jika angkanya di atas 0 derajat berarti menunjukkan angka positif. Jika angkanya di bawah 0 derajat berarti menunjukkan angka negatif. Nah, kalau nanti ada kalimat maju, kemudian di atas, itu menunjukkan angka yang positif. Sebaliknya, jika ada mundur, kemudian turun di bawah 0, itu berarti menunjukkan angka yang negatif. Sekarang, kalau kalian disuruh menjumlahkan, hitunglah penjumlahan 4 tambah 9. Kalian pasti bisa langsung menghitung tanpa menggunakan bantuan apapun. Kalian sudah langsung bisa menghitung. Berapa hasil 4 tambah 9? Berapa hasil 4 tambah 9? 13. Berapa? 13. 13. Sekarang kalau ditunjukkan dalam ini, garis bilangan. Angka 4 ini bernilai positif, angka 9-nya juga positif. Ditambah. Jadi dari angka 0, positif 4, karena positif berarti kalian akan berjalan ke kanan, melangkah ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa langkah? Sebanyak 4 langkah sesuai dengan bilangannya. Kemudian ditambah 9. Oh ini ada sedikit kesalahan, ditambah 5, bukan ditambah 9. Ditambah 5. Ditambah 5 ini tidak dari 0 lagi, tetapi dari titik yang terakhir. Titik yang terakhir tadi di titik 4. Sehingga dari angka 4 ini kita berjalan sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berhenti di angka 9. Titik terakhir ini yang menunjukkan hasil dari 4 tambah 5. Jadi 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Positif 4 ditambah positif 5 hasilnya positif 9. Kalau penjumlahan positif dengan positif mungkin kalian sudah mudah sering mengerjakannya. Nah, sekarang kalau ada bilangan positif ditambah dengan negatif. 5 ditambah negatif 2. Dari titik 0 kita melangkah 5 satuan ke kanan karena di sini 5-nya adalah bilangan positif. Dari 0 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka positif 5 di sini ditambah dengan negatif 2. Dari positif 5 karena penjumlahannya dengan bilangan negatif maka kita bergeraknya ke kiri. Bilangan negatif bergerak ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah ke kiri. 1, 2. Berada di titik positif 3. Sehingga
Hasil dari 5 tambah negatif 2 adalah positif 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ambil, Pak. Wisnuwardana, bisa dimatikan dulu mic-nya. Wisnuwardana. Cara lain untuk mengerjakan penjumlahan pada bilangan bulat kalian bisa menjumlahkan secara langsung dengan melihat bilangan-bilangannya. Jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan bilangan bulat negatif juga. Bilangan yang ada tinggal kalian jumlahkan. Contohnya di sini. 5 ditambah 7. 5 positif ditambah 7 juga positif. Tinggal kalian jumlahkan. 5 tambah 7 hasilnya 12. Positif 12. Jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Tinggal 6 kalian jumlahkan dengan 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 14. Ini jika tandanya sama. Bagaimana kalau tandanya berbeda? Bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Ini hasilnya belum tentu positif, juga belum tentu negatif. Apa hasilnya? Coba kita lihat contohnya.
Misal ada 7 ditambah dengan negatif 4. Bilangan 7 dengan 4, kalian lihat 7 itu lebih besar yang mana nilainya? Karena 7 lebih besar dari 4, maka nanti hasilnya di sini akan memilih yang besar. 7 di sini tandanya adalah positif. Sehingga nanti hasil akhirnya di sini akan positif. Jadi kita lihat bilangan yang nilainya lebih besar tandanya positif atau negatif. Hasil akan mengikuti tanda dari bilangan yang nilainya lebih besar. Kemudian hasil akhirnya cari selisih kedua bilangan. Ini cara kalian menentukan hasil dari penjumlahan dua bilangan yang bertanda beda, positif dengan negatif. Ini tadi 7 dengan 4 besar 7, 7-nya bertanda positif, sehingga hasilnya positif. Tinggal kalian cari selisih dari 7 dan 4. Hasilnya adalah 3. Jadi 7 ditambah dengan negatif 4, nilainya adalah 3 atau hasilnya adalah 3. Contoh yang lain. 8 ditambah negatif 15. 8 dengan 15 nilainya lebih besar 15. 15 di sini tandanya adalah negatif. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah negatif. Kemudian kita cari selisih bilangan 15 dan 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 7. Nih, langkah lain kalian menentukan penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, sekarang Bu Arlin ada beberapa soal coba. Negatif 6 ditambah dengan negatif 12. Coba saya akan minta Danang. Danang Bramantia Saputra. Halo, Danang. Halo. Ya, coba jawabannya berapa, Danang? Negatif 6 ditambah negatif 12. Hasilnya berapa?
Negatif 18. Ya, negatif 18. Benar. Kemudian kalau ada negatif 13, kita tambah dengan 9. Elsa Amelia Putri. Halo Elsa. Elsa Amelia Putri. Erlita Eklin Febiana. Ya, Bu. Coba, negatif 13 ditambah 9. Nilainya berapa? Positif 4. Berapa? Positif 4. Masih kurang tepat. 4. Hah? Berapa? Negatif 4. Negatif 4. Ya. 13 dengan 9 besar 13, tandanya negatif, sehingga kalian tinggal mengurangkan. Kemudian untuk sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, yang pertama bersifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, berlaku A tambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2, 3, dan 5 adalah bilangan bulat. Sifat yang selanjutnya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Hal itu dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Ini yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Sifat yang ketiga mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat, apabila ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Bilangan berapapun jika dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 2 tambah 0 hasilnya 2. Negatif 9 ditambah 0 hasilnya negatif 9. Sifat yang keempat adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku
A ditambah B, ini di dalam kurung, ditambah dengan C sama dengan A ditambah B tambah C. Tanda kurung di sini yang dibedakan. Yang ruas kiri A tambah B yang di dalam kurung, yang di ruas kanan B tambah C yang di dalam kurung. Pada penjumlahan kalau ada bilangan yang di dalam kurung itu yang kalian selesaikan terlebih dahulu. 2 ditambah 3 di dalam kurung ditambah dengan 6, nilainya sama dengan 2 tambah 3, 5, ditambah dengan 6 sama dengan 11. Sedangkan yang satunya 2 ditambah dengan 3 tambah 6. 3 tambah 6 hasilnya 9. 2 tambah 9 sama dengan 11. Sehingga berlaku bahwa 2 tambah 3 tambah 6 nilainya akan sama dengan 2 ditambah dengan 3 tambah 6. Ini yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian sifat yang kelima mempunyai invers. Invers ini adalah lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai invers jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inversnya atau lawannya merupakan unsur identitas. Identitas penjumlahan tadi adalah 0. Lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Nah, contohnya 6 ditambah dengan negatif 6 hasilnya adalah 0. Sifat lain dari bilangan bulat, penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan genap tadi hasilnya adalah bilangan genap. Sudah ya kita bahas di awal tadi. Kemudian genap tambah ganjil ataupun ganjil tambah genap tergantung dengan nilai yang lebih besar. Sedangkan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan genap. Sampai di sini untuk penjelasan penjumlahan pada bilangan bulat. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Adakah pertanyaan yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan bulat? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat.
Seperti pada penjumlahan bilangan bulat, untuk menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat dapat digunakan menggunakan garis bilangan. Perhatikan uraian berikut. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Contoh yang pertama, bandingkan hasil penjumlahan berikut. 4 kurangi 1. Kita dari 0 bergerak ke kanan. 4 itu bilangan positif, maka kita bergerak ke kanan. Ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berada di bilangan positif 4. Kemudian dikurangi 3, berarti kita bergerak ke kiri. Ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Hasil akhirnya ada di bilangan positif 1. Sehingga 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1. Pada gambar yang kedua, ini sudah kita rubah menjadi penjumlahan. 4 ditambah dengan 3 yang di sini tadinya positif berubah menjadi negatif. 4 ditambah negatif 2. Pada garis bilangan tampak sama dengan yang di atas. Dari 0 kita bergerak ke kanan 4 langkah. Kemudian dari angka 4 kita bergerak ke kiri 3 langkah. Sehingga hasil akhirnya adalah 1. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Secara umum dituliskan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A kurangi B sama dengan A tambah negatif B. Kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat operasi hitung pada pengurangan tidak sama dengan operasi pada penjumlahan. Tidak berlaku sifat asosiatif, tidak berlaku sifat komutatif, juga tidak mempunyai unsur identitas. Yang sama hanyalah tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka dapat dipastikan bahwa A dikurangi B juga bilangan bulat. Itu untuk penjelasan pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk pertemuan kali ini, dua pembahasan yang kita bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan untuk materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Jika tidak ada, Bu Arin cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di minggu depan. Bu Arin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan.